Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Evo Alfarenza dengan NIM 22073066. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terkait mata kuliah TAB dengan Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Wagino SPD PDT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi terkait identifikasi komponen pada alat berat, yaitu motor grader. Nah, motor grader di sini berfungsi untuk sebagai perata dan juga perata jalan, dan juga untuk menutup lubang-lubang jalan yang berfungsi untuk langsung bekerja pada jalan. Mungkin masuk ke komponen pertama, yaitu komponen yang pertama itu ada mainframe. Nah, mainframe di sini berfungsi sebagai tempat penopang semua dari komponen motor grader, seperti kabin, engine, dan juga seperti bagian-bagian dari gradernya. Nah, mungkin selanjutnya komponennya yaitu lanjut komponen selanjutnya yaitu traction frame, berfungsi untuk penghubung antara bagian depan dari motor grader dan juga bagian belakang dari motor grader. Nah, selanjutnya ada front axle. Front axle ini berfungsi untuk menggerakkan roda pada motor grader, yaitu seperti ke kanan dan ke kiri untuk motor grader ini berbelok. Nah, mungkin selanjutnya komponennya itu ada loader bucket cylinder, tapi pada unit ini tidak terpasang karena mungkin tidak dipergunakan atau tidak ada atau mengalami kerusakan. Nah, komponen selanjutnya yaitu adjustable blade. Nah, adjustable blade ini berfungsi, inilah komponen yang berfungsi untuk meratakan jalan. Pada adjustable blade juga terdapat pisau-pisau, yaitu untuk berfungsi untuk meratakan jalan, sehingga jalan yang dilewati dari motor grader ini akan datar, seperti kayak pembukaan jalan pertama atau baru pembukaan jalan, yaitu di atasnya ada kerikil dan pasir. Baik, komponen selanjutnya ada rear twin axle. Dan twin axle berfungsi untuk menopang bagian belakang motor grader serta mendukung pergerakan roda belakang untuk memberikan daya dorong atau traction. Komponen selanjutnya ada cab atau kabin. Nah, kabin ini berfungsi sebagai tempat operator melakukan operasional dari motor grader sendiri. Ini ada juga seperti kemudi dan juga tuas-tuas untuk menggerakkan setiap komponen dari motor grader. Dan juga berfungsi untuk melindungi operator saat melakukan pekerjaan, seperti misalnya ada material yang tidak sengaja terlempar atau terpental ke arah operator. Nah, komponen selanjutnya ada rear open glass. Nah, di sini berfungsi untuk melindungi operator dari belakang, seperti misalnya operator melakukan operasional, terjadi ada kecelakaan atau terlemparnya material dari belakang. Nah, rear open glass ini yang berfungsi untuk melindungi istilahnya kepala dari operator. Baik, komponen selanjutnya ada hidrolik atau fuel tank, terdapat di dalam dari komponen ini. Selanjutnya itu engine. Engine terdapat di bagian ini. Dan ini berfungsi sebagai penggerak utama dari pengoperasian dari motor grader. Nah, engine di sini berfungsi juga untuk sebagai penyalur dari sistem hidrolik pada motor grader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan yaitu observasi terkait alat berat yang kedua, yaitu ada backloader. Nah, backloader di sini berfungsi untuk meratakan material, dan juga backhoe sendiri berfungsi untuk mengangkat atau menyerok material seperti tanah dan juga kerikil atau batu-batuan. Nah, lanjut yaitu di sini ada kabin. Nah, kabin di sini berfungsi sebagai tempat operasional atau tempat operator mengemudikan unit dari backloader ini. Pada kabin juga terdapat seperti kemudi dan juga tuas-tuas untuk menggerakkan sistem hidrolik pada backloader ini. Dan juga kabin ini berfungsi sebagai pelindung atau melindungi operator dari material-material saat melakukan operasional.
Nah, selanjutnya di sini ada bucket silinder. Nah, bucket silinder ini berfungsi untuk menggerakkan bucket ke arah dalam dan arah keluar untuk membuang dan juga mengangkat material yang akan diserok. Kemudian selanjutnya ada arm. Nah, arm di sini berfungsi untuk mengangkat bucket dan juga menurunkan bucket. Nah, selanjutnya ada loader bucket. Nah, komponen inilah yang berfungsi sebagai untuk menyerok komponen menyerok material seperti misalnya tanah ataupun batu-batuan, misalnya ada galian atau apa. Nah, inilah loader bucket lah yang berfungsi untuk menyerok komponen material tersebut. Ya. Ini selanjutnya ada roda. Nah, roda di sini berfungsi sebagai media penggerak dari loader sendiri. Dan selanjutnya ada front axle. Nah, front axle ini berfungsi untuk menggerakkan roda ke arah kanan dan ke arah kiri sesuai keinginan dari operator. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada engine. Nah, engine pada loader ini berfungsi sebagai penggerak utama, di mana engine ini berfungsi untuk menggerakkan backloader seperti maju, mundur, dan juga untuk menggerakkan semua komponen pada backloader ini. Baik, lanjut kepada komponen berikutnya yaitu stabilizer. Nah, stabilizer di sini berfungsi untuk sebagai penstabil ketika backloader ini mengoperasionalnya yaitu di bagian beko. Nah, ketika beko dioperasionalkan untuk menjadi membuat unit ini stabil, maka stabilizer ini akan digunakan atau dilakukan itu dengan menstabilkan kiri kanan dari backloader ini. Ya. Baik, lanjut ke komponen yaitu komponen beko. Yang pertama itu ada boom. Nah, boom di sini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan dari material atau material yang diangkat melalui beko ini. Kemudian ada silinder, boom silinder. Nah, boom silinder berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bagian arm pada beko loader ini. Kemudian selanjutnya ada komponen arm. Nah, arm di sini berfungsi sebagai perantara antara boom dan juga bucket. Dan juga arm ini berfungsi untuk misalnya mengambil material yang lebih jauh. Maka arm di sini berfungsi untuk memanjang dan juga untuk bisa menjangkau material yang jauh. Kemudian di sini ada bucket silinder. Nah, bucket silinder ini berfungsi untuk menggerakkan bucket ke dalam dan juga keluar, berfungsi untuk mengangkat dari material dan juga untuk membuang material tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada komponennya yaitu bucket. Nah, bucket di sini berfungsi untuk mengangkat atau menyorok material. Nah, material yang diangkat seperti tanah, pasir, atau lumpur dan juga batu-batuan saat pembukaan lahan atau penggalian suatu selokan dan juga seperti kayak sungai-sungai yang mau diperbesar. Nah, itu saja penjelasan dari komponen backloader. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi komponen pada ekskavator. Nah, ekskavator di sini berfungsi sebagai penggali atau penyorok dari material-material seperti pasir, tanah, dan juga kerikil-kerikil seperti bebatuan. Nah, komponen yang pertama yaitu ada bucket. Nah, bucket di sini berfungsi sebagai tempat atau sebagai alat penyerok tanah atau juga material-material yang akan diangkut atau akan dipindahkan. Dan selanjutnya ada bucket cylinder. Nah, bucket cylinder ini berfungsi untuk menggerakkan bucket ke arah dalam, ke arah keluar, dan ke arah dalam untuk mengangkat dan ke arah keluar untuk membuang material yang telah diangkat. Dan selanjutnya ada arm. Arm di sini berfungsi antara boom dan juga bucket. Nah, arm di sini juga berfungsi untuk memaksimalkan ekskavator untuk menjangkau material-material yang agak jauh dari ekskavator tersebut. Dan selanjutnya ada komponen boom. Nah, boom di sini berfungsi untuk mengangkat dan juga menurunkan material yang akan diangkat. Dan selanjutnya ada boom cylinder. Nah, boom cylinder ini adalah berperan untuk mengangkat
mengangkat dan juga menurunkan dari bucket boom dan juga arm pada ekskavator. Dan juga ada arm hook lah atas bagian dari boom. Nah, arm silinder ini berfungsi untuk memanjangkan atau menaikkan dan menurunkan juga bagian armnya. B, komponen selanjutnya yaitu ada kabin. Nah, kabin di sini berfungsi sebagai tempat operator melakukan operasional alat ekskavator ini. Nah, di dalam kabin ini juga terdapat tuas untuk menggerakkan komponen-komponen juga untuk memundurkan ekskavator. Nah, kabin di sini juga berfungsi untuk melindungi operator saat melakukan operasional, seperti misalnya ada kecelakaan yaitu material yang terlempar atau kemana, misalnya terlempar ke operator. Nah, kabin di sini yang berfungsi untuk melindungi operator dalam melakukan operasional. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada counterweight. Nah, counterweight di sini berfungsi sebagai penyeimbang saat material akan diangkat. Misalnya material itu terlalu berat, maka counterweight di sinilah yang berfungsi untuk menyeimbangkan ekskavator agar tidak terjadi oleng atau tidak stabil. Dan selanjutnya ada komponen track. Nah, track di sini sebagai berfungsi untuk penggerak dan juga komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan atau permukaan material-material yang akan dilakukan pemindahan material atau langsung berhubungan atau bersentuhan langsung dengan jalan. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada engine dari ekskavator. Nah, engine di sini berfungsi sebagai penggerak utama yang menggerakkan ekskavator dan juga menggerakkan semua komponen-komponen pada ekskavator. Ya. Kemudian komponen selanjutnya ada swing motor. Nah, swing motor di sini berfungsi untuk menggerakkan ekskavator seperti berputar ke arah ke kanan dan berputar ke arah kiri. Dan yang terakhir ada komponennya itu manifold, berfungsi untuk menyalurkan orang tua yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisa dengan NIM 22173666. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Chandra Surya. Mungkin